Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kaum muslimin, umat Muhammad, ya, kajian kita hari ini adalah tentang kitab Indeks Hadis dan Syarah dengan judul Kemuliaan Insan. Apa yang menjadi ukuran ikhwal kemuliaan insan itu? Dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menilai setiap diri yang mengaku muslim ini telah sesuai pas seperti manusia yang diinginkannya. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan yang diberikannya. Kita harus sadar bahwa setiap orang yang mulia itu sebanding dengan perjuangan dan pengorbanannya. Sejarah perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat tauhid merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Dari perjuangan dan pengorbanannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemuliaan yang tinggi, yang sangat tinggi kepada beliau. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Pakaian beliau dari bahan yang biasa dan makan beliau juga seadanya. Namun kesederhanaan itu murah. Ya. Rumah beliau hanya di samping masjid. Mimbar beliau ya seadanya. Bahkan bekas ya, tebang pohon. Tapi mampu memberikan pengorbanan yang setinggi-tingginya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai saat-saat ini tidak pernah berkurang kemuliaan beliau. Ya, jangan berharap kemuliaan apapun jika kita hanya sibuk memikirkan diri sendiri, lalu tak peduli dengan nasib orang lain. Kemuliaan itu adalah milik orang-orang yang mau berjuang dan berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Saudara yang kaum muslimin umat Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu bermaksud berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, berbuat amal ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua, dan bersilaturahim, kesemuanya itu adalah mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan dan dapat menambah umur serta dapat memelihara diri dari keburukan yang membinasakan.
Riwayat Abu Naim dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis nomor 111 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Penjelasan, saudara, seorang yang tadinya sengsara akan menjadi bahagia dan dapat amal perbuatan yang dapat mengubah keadaan dan menambah umurnya, serta dapat menangkal kejahatan datang secara tiba-tiba, ialah 1. Memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Karena bersedekah adalah perbuatan yang sangat mulia. Orang yang bersedekah adalah orang yang tidak kikir. Dia mau menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Bersedekah harus dengan hati yang ikhlas. Tanpa keikhlasan, sedekah kita hanya sia-sia. Yang kedua, berbuat kebajikan kepada orang lain, melakukan amar ma'ruf. Berbuat baik berarti melakukan amal saleh seperti menolong, membantu, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah selayaknya antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong. Karena antara sesama muslim adalah bersaudara. Bila satu muslim sakit, maka muslim yang lainnya pun akan merasakan sakit. Berbakti kepada kedua orang tua, hal ini merupakan kewajiban setiap anak kepada orang tua yang sudah melahirkannya dan merawatnya dari kecil hingga dia dewasa. Pengorbanan yang sudah dilakukan orang tua tidak akan bisa dibayar oleh anak, oleh kita. Satu-satunya jalan adalah untuk membalasnya adalah dengan berbakti kepadanya. Keempat, bersilaturahim kepada orang yang memutuskannya. Nah ini, saudara, ini sangat penting, sering terjadi. Ya, hal ini dilakukan agar silaturahim tetap terjaga. Ukhuwah bisa terjalin. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga tali silaturahim. Allah sangat membenci orang yang memutuskan tali silaturahim. Barang siapa yang menyambung engkau, niscaya aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan engkau, aku memutuskannya. Masya Allah. Hadis Bukhari dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, hadis nomor 1334, jilid 2, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Saudaraku, hadis di atas merupakan salah satu hadis qudsi, yaitu hadis yang redaksinya langsung dari Allah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambungkan silaturahim. Dan Allah akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Dengan begitu jelaslah, kalau kita menginginkan tetap berhubungan dengan Allah, maka tetap hubungkanlah tali silaturahim. Barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari, ya, dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, hadis nomor 1520, jilid kedua, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Hadis ini pernah diterangkan sebelumnya dalam riwayat lain, tapi maknanya sama, yaitu bahwa silaturahim adalah menyebabkan pelakunya diperluas rezekinya, diperpanjang umurnya. Dalam pemahaman yang lain, dengan silaturahim, maka banyak kesempatan dan peluang yang terbuka dan dapat diambil. Dengan bersilaturahim, maka mungkin akan mendapat kesempatan rezeki, mungkin pekerjaan, ya, yang tidak disangka-sangka, sehingga dapat memperluas dan menambah rezeki kita. Selain itu, dalam bersilaturahim juga memperpanjang umur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga silaturahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, ya, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan menyebut namanya kamu saling minta tolong. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Surat An-Nisa ayat 1. Kaum muslimin umat Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat ya bagi saudara yang menginginkan ya berminat untuk memiliki kitab indeks hadis dan syarah sebanyak 2 jilid. Insyaallah kitab hadis yang dilengkapi dengan indeks. Ya, samping indeks itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Jadi satu hadis, ya, di bawah hadis itu, ya ada pertama tentu ya teks Arabnya. Kemudian Anda baca artinya. Di bawah arti itu ada penjelasannya. Begitu Anda baca penjelasannya, ya nyampe di hati kita, nyampe di hati kita. Ya, insyaallah saudara. Karena itu saya sarankan terutama setiap keluarga, setiap rumah tangga, ya bimbing anak-anak kita. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan hidupmu. Ya, apapun yang kau lakukan, yang kau rencanakan, apapun persoalan, tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang perintahkan, al-hadis yang menjelaskan. Ya, tidak ada yang lebih berhak menterjemahkan Al-Quran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya sarankan kitab yang bagus ini 2 jilid ya memiliki ya ada 1885 hadis, dan kitab ini telah diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang pembicara waktu yang meluncurkan itu 2 menteri, saya katakan 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM. Saudaraku yang berbahagia, di mana diluncurkan? Di gedung Majelis Ulama Indonesia. Ya, siapa yang hadir? Antara lain yang hadir 3 duta besar, 3 duta besar. 1 duta besar Arab Saudi, yang kedua duta besar Palestina, yang ketiga kalau saya tidak salah, saya lupa itu, saya lupa itu. Ya, yang ketiga. Jadi itu saudara, Masya Allah. Dan kitab hadis ini juga ya maaf ya yang mulia ya maaf nggak apa-apa saya sebutkan namanya karena ini untuk dakwah. Ya, ketika saya bicara di rumah orang tua beliau saat ibu beliau meninggal, yaitu ya Bapak Hatta Rajasa. Saat itu beliau ya mengemban 2 jabatan menteri saat itu. Dan hari pertama sayalah yang memberikan ceramah di rumah orang tua beliau. Ya, begitu saya selesai, begitu saya mau duduk, lalu saya juga sempat menjelaskan tentang kitab saya ini, lalu beliau berdiri, "Buya, maaf sebentar." Ya, dia bilang, "Tolong siapkan untuk saya 1000 set." Masya Allah, 1000 set. Saya tanya sama beliau, "Untuk apa Pak 1000 set itu banyak loh Pak. Ini seruangan ini nggak muat lah. Ya beratnya 3 kilo lebih loh Pak." Saya bilang. Ya, kata beliau, "Saya ingat anak-anak kita yang di pesantren. Walaupun studinya hadis, tapi untuk mencari hadis itu tidak mudah. Nah, kitab yang Buya susun ini dilengkapi dengan indeks. Dan indeks itu diambil dari arti hadis. Kalau satu hadis menjelaskan tentang 4 hal, maka
keempat hal itu dipenggal-penggal, kemudian dimasukkan ke dalam indeks. Nah, indeks itu disusun secara abjad. Saudaramu mau cari apa? Tentang cinta, buka cari indeks yang diawali dengan huruf C. Cinta. Cinta apa? Cinta Allah. Ya, buka cinta Allah. Oh, ini dia. Ya, banyak cinta Allah. Nah, nih, cinta Allah. Berarti imannya telah sempurna misalnya. Di situ ada perintahnya, ikuti perintahnya. Apa perintahnya? Lihat jilid sekian, ya halaman hadis nomor sekian. Setiap hadis itu ada nomornya. Jadi Anda dengan mudah mencarinya. Ya, lihat jilid sekian, Anda buka, cari nomor hadis, Anda akan ketemu man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Artinya barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, membenci karena Allah, menahan karena Allah, memberi karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Ya, kalau Anda cinta, cintalah. Cinta itu tak dilarang, malah diperintahkan, tapi cintailah yang sesuai dengan tuntunan, ya, agama. Ya, kalau kau membenci, bencilah. Bencilah, tapi benci itu bukan karena iri, bukan karena dengki, tapi karena Allah. Kau mencintai juga karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Ya. Kalau kau menahan misalnya, tahanlah. Kenapa kau tahan? Karena Allah. Karena kita harus, jangan-jangan orang yang meminta ini hati berkata ingin memberi, tapi ada rasa was-was ini. Ini anak muda yang minta ini agak terkenal, agak ugal-ugalan ini, sering bikin persoalan. Ya, saya kira tahan, nggak jadi dikasih. Ya, nah, kalau memang sudah jelas ini, nah itu, jangan nanti begitu dikasih, dia mabok, ya, dia bikin onar, dia segala macam. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Nah, saudara yang berbahagia, Masya Allah. Ya, karena itu saya menghimbau kepada saudara, terutama kepada orang tua, ya, simpanlah kitab ini. Berikanlah ini untuk, ya, untuk anak-anakmu, ya, untuk, ya, keluargamu. Jadikanlah ini sebagai warisan yang terbaik untuk dia. Warisan yang terbaik untuk dia. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, ya, caranya bagaimana? Caranya mudah, ya, nanti disusun, ya. Caranya nih, itu bisa dicicil 2 kali. Infaknya berapa? Infaknya 700.000 2 jilid. Bisa dicicil 2 kali. Caranya nanti hubungi telepon nomor, ya, 0812916367 ya, 0812 ya 636675. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.